Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimade Juliana Dewi dengan NIM 1915011025. Saya dari program studi pendidikan kesejahteraan keluarga dengan konsentrasi tata kecantikan semester 3. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah aplikasi komputer, dan di video kali ini saya akan menjelaskan berapa banyak jumlah Microsoft Excel mampu membuka atau memunculkan lembar kerja. Baik, pertama saya akan menjelaskan berapa banyak jumlah maksimal Microsoft Excel mampu membuka atau memunculkan lembar kerja. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, pembuatan grafik, dan manajemen data. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel yang sering kita sebut dengan worksheet. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah maksimal Microsoft Excel mampu membuka atau memunculkan lembar kerja? Sebenarnya, jumlah worksheet pada Excel tak terhingga, namun dibatasi oleh kapasitas prosesor dan memori komputer kita. Tapi, kalau jumlah biasanya ketika membuat workbook baru tergantung versi Excel-nya. Kalau versinya di bawah 2013, yaitu 2003, 2007, 2010, itu ada 3 worksheet. Seperti yang teman-teman lihat di pojok kiri bawah, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, kalau versi 2013 dan 2016, itu hanya ada 1 worksheet. Nah, itu menurut sumber yang saya dapatkan. Jadi, itulah penjelasan mengenai berapa banyak jumlah maksimal Microsoft Excel mampu membuka atau memunculkan lembar kerja. Baik, materi selanjutnya yaitu pembuatan penomoran halaman yang berbeda di Microsoft Word. Langkah yang pertama yaitu buka dokumen dan pilih halaman yang akan diberi nomor. Selanjutnya, klik menu Insert dan pilih Page Number. Di sini kita akan menyeting posisi halaman yang diinginkan. Di sini saya menggunakan bottom of page plain number 3. Dan ini hasil dari settingan posisi halaman tadi. Untuk format numbernya, kita bisa klik page number dan pilih format page number. Dan akan muncul format numbernya. Di sini kita bisa mengatur format numbernya, kita bisa menggunakan Romawi, angka, maupun huruf. Jadi untuk penomoran awal, saya menggunakan angka Romawi. Selanjutnya, klik Start Add dan pilih dan ketik angka Romawi yang diinginkan. Dan ketik angka yang diinginkan, lalu klik OK. Selanjutnya, inilah hasil dari pemilihan format number tadi. Dan untuk penomoran halaman yang berbeda, kita klik menu Page Layout. Kita pilih Break dan klik Next Page. Dan akan muncul format number seperti ini lagi. Di sini kita memilih format number, dan saya memilih format number angka 123. Dan Start Add, ketik nomor yang diinginkan seperti 1. Lalu klik OK. Dan inilah hasil dari penomoran halaman yang berbeda. Di sini saya posisi halamannya diubah yaitu kanan atas supaya teman-teman bisa melihat perbedaan halaman di Microsoft Word ini, penomoran halaman yang berbeda. Lalu selanjutnya itu pembuatan daftar isi di Microsoft Word. Langkah yang pertama, buka Microsoft Word, lalu menuju ke halaman kata pengantar, lalu klik heading 1. Setelah itu, di heading 1 kita klik kanan dan klik Modify, dan akan muncul Modify Style. Lalu setting sesuai dengan keinginan, seperti font, warna, dan center. Jika sudah selesai, lalu klik OK. Selanjutnya, klik heading 1 yang sudah dimodify pada setiap heading. Dan ini adalah halaman daftar isi, lalu klik heading 1. Selanjutnya, lalu klik menu Reference, dan klik Table of Contents, dan pilih Automatic Table 1.
Dan inilah hasil dari daftar isi secara otomatis akan muncul. Selanjutnya yaitu pembuatan daftar pustaka di Microsoft Word menggunakan Mendeley atau aplikasi pihak ketiga. Yang pertama kita lakukan yaitu download aplikasi Mendeley dan lakukan registrasi atau pendaftaran seperti email dan mengisi password. Jika sudah terdaftar, klik Add untuk memilih dokumen. Seperti yang saya tandai dengan kotak merah, dan ini dokumen yang sudah saya pilih, dokumen yang dalam bentuk PDF. Setelah itu, dokumen ini kita klik kanan dan pilih copy as, dan klik format secession, seperti yang dituju oleh tanda panah. Selanjutnya, lalu buka Microsoft Word. Paste daftar pustaka yang di-copy tadi, yaitu dengan cara klik kanan dan pilih yang saya lingkari dengan lingkaran merah. Lalu untuk daftar pustaka akan muncul secara otomatis. Inilah hasil dari daftar pustaka dari settingan dari aplikasi Mendeley. Materi selanjutnya itu pembuatan proyek tabel daftar nilai mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Langkah yang pertama itu buka Microsoft Excel. Yang kedua, ini kita beri dulu format, isi dulu format yang kita inginkan untuk membuat daftar nilai seperti judul, nama mahasiswa, NIM, nomor, presentasi penilaian, tugas, kuis, dan lain sebagainya. Untuk memberi ukuran pada kolom, kita blok kolom A. Lalu selanjutnya kita klik kanan dan pilih kolom width. Ya, ini kita klik kanan di sel yang telah diblok dan kita pilih kolom width. Setelah itu atur ukuran kolom sesuai keinginan. Nah, di sini akan muncul format untuk memberi ukuran pada kolom tersebut. Saya pilih ukurannya 5, lalu klik OK. Dan inilah hasil dari pengaturan ukuran kolom tersebut. Selanjutnya itu, klik 2 kali pada sel agar panjang kolom mengikuti panjang huruf. Nah, ini sel di C ini kita klik 2 kali agar panjang kolom mengikuti panjang huruf. Nah, ini kan ada nama mahasiswa, ini masih tertutupi dengan komponen penilaian. Ini kita klik 2 kali dan akan muncul seperti ini. Nah, inilah hasil dari klik 2 kali agar panjang kolom mengikuti panjang huruf. Selanjutnya, untuk membuat penomoran yang cepat dan banyak. Untuk membuat penomoran, kita ketik dulu angka 1 dan 2 berurutan, sebagaimana dengan berurutan intinya. Lalu kita blok ke bawah sesuai dengan sampai nomor yang kita inginkan. Sampai batas nomor yang kita inginkan. Kita blok seperti ini. Nah, inilah hasil bloknya. Langsung, nah, inilah hasil dari pembuatan penomoran yang cepat dan banyak. Untuk menggabungkan beberapa sel agar huruf terletak di tengah-tengah kolom, caranya itu kita blok kolom yang ingin kita satukan selnya, kita gabungkan selnya, lalu kita klik merge and center. Dan kita bisa pilih centernya di sini agar mau di tengah-tengah. Selanjutnya, untuk memberikan kolom pada runtutan komponen penilaian seperti tugas, kuis, UTS, UAS, ini kita berikan kolom sedikit agar berikan kolom seperti ini. Kita blok 2 kali, kita klik 2 kali. Lalu dan ini sudah diklik 2 kali seperti tugas, kita klik di sel kolom D, klik 2 kali, kuis, klik 2 kali di kolom E, klik 2 kali di kolom F, dan klik di kolom G 2 kali, dan seterusnya. Dan inilah hasilnya. Untuk ukurannya sama seperti tadi, kita atur dengan klik kanan dan pilih kolom width. Sama, saya pilih ukurannya 5, lalu klik OK.
Nah, inilah hasilnya tadi. Nah, jika kita lupa memberi satu kolom pada misalnya kita lupa memberi kolom pada rata-rata untuk nilai kuis. Nah, jadi kita bisa klik di mana ingin membuat kolom baru. Saya ingin membuat kolom baru di kolom I, di tempatnya UTS ini. Nah, ini saya klik 2 kali, saya blok lalu saya klik kanan dan pilih menu insert. Untuk gambarnya saya lupa isi karena lupa isi. Jadi saya cukup menjelaskan saja. Nah, untuk selanjutnya inilah hasil dari pemberian kolom baru. Selanjutnya itu rumus manual untuk mencari rata-rata. Caranya itu ketik sama dengan kurung buka sel D8 ditambah sel I8. Ini sesuai dengan nilai mana yang ingin kita rata-ratakan, lalu kurung tutup dan dibagi 2, lalu klik enter. Dan inilah hasilnya. Supaya kita tidak menghitung seperti itu lagi, kita bisa ngitung ulang seperti itu, kita bisa tarik ini ke bawah dan nilai akan terhitung otomatis. Seperti ini. Lalu selanjutnya rumus cepat menghitung rata-rata. Untuk rumus cepatnya, kita ketik sama dengan, ketik average, kurung buka, kita blok, misalnya nilai Q1 dan Q2, kita blok, lalu kita blok, lalu klik enter. Nah, inilah hasil dari penghitungan rumus cepat menggunakan average tadi. Untuk menghitung persentase penilaian, dengan cara ketik sama dengan, lalu klik K9, yaitu nilai UAS, dikali 45%. 45% itu sama dengan 0,45. Jadi sama dengan sel K9 dikali 0,45. Dan inilah hasil dari menghitung persentase penilaian tadi. Supaya tidak menghitung ulang, bisa ditarik ke bawah. Untuk menghitung total nilai, sama seperti tadi, pertama ketik sama dengan, klik L9, sel L9 itu rata-rata dari persentase dari tugas dan kuis, ditambah UAS, ditambah UTS, ditambah UAS. Lalu klik enter. Nah, ini hasil dari rumus manual menghitung total. Untuk cara cepat menghitung total nilai, kita ketik sum atau sum, kurung buka, blok nilai dari tugas kuis, UTS, dan UAS, kurung tutup, dan klik enter. Inilah hasil dari penghitungan tadi. Supaya tidak menghitung ulang, bisa ditarik ke bawah. Untuk penetapan nilai akhir, ada penetapan nilai akhir itu ada A, B, C, D, E. Apakah nilainya itu A atau B setelah kita hitung total, setelah dihitung total nilainya. Dan inilah penetapan dari nilai akhir. Misalnya A 8 sampai 85 sampai 100, B 70 sampai 84,99 dan sebagainya. Cara menghitungnya itu ketik sama dengan if klik total nilai lebih besar 85, titik koma, petik A, petik, titik koma, if total nilai lebih besar sama dengan 70, titik koma, petik, B, petik, titik koma, if total nilai lebih besar sama dengan 55, titik koma, petik, C, petik, titik koma, if
total nilai lebih besar dari sama dengan 40, titik koma, petik D, petik, titik koma. Untuk nilai yang paling bawah, paling sedikit, tidak usah lagi diketik untuk penetapan nilainya. Jadi langsung saja dengan menggunakan huruf, yaitu E. Setelah itu ditutup dengan kurung tutup sebanyak 4 kali. Nah, inilah hasil dari penghitungan nilai penetapan nilai akhir tadi. Supaya tidak menghitung ulang seperti tadi, kita bisa tarik ke bawah. Nah, inilah tadi hasil dari penghitungan nilai akhir. Nah, untuk agar tulisan bisa di tengah-tengah, kita blok huruf yang ingin tempatnya di tengah-tengah. Kita klik Merge and Center dan pilih centernya di sini, sesuai dengan keinginan. Dan inilah hasil dari settingan tersebut. Selanjutnya, untuk menyeting kolom nomor supaya di tengah-tengah, kita blok kolom nomor sampai lebar, kita blok kolom nomor dan kita pilih Merge and Center. Centernya bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Dan inilah hasil dari penyetingan supaya penulisan mau di tengah-tengah menggunakan Merge and Center. Selanjutnya itu pemberian tabel. Pemberian tabel kita blok seperti tadi, seperti pengaturan Merge and Center. Lalu setelah diblok, klik kanan dan pilih Format Cell. Dan akan muncul format cell-nya. Di sini ada number, alignment, font, border. Karena akan membuatkan tabel, di sini bisa pilih border. Nah, di sini bisa diatur sesuai dengan keinginan. Mau diisi garis atas saja, garis samping, bawah, kanan, atau juga tengah-tengah. Dan bisa juga all border. Klik OK jika sudah selesai menyeting. Dan inilah hasilnya. Untuk penulisan di bawah ini, agar menggabungkan sel, bisa juga menggunakan merge across. Caranya sama seperti tadi, blok, lalu klik Merge and Center, pilih Merge Across. Di judul juga bisa seperti ini. Dan inilah hasil dari settingan Merge Across tadi. Nah, inilah hasil dari pembuatan daftar nilai mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.